warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. So, before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. How are you class 5? Bagaimana kabar anak-anak Bunda kelas 5? Hopefully you are always healthy. Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran bahasa Inggris kita mulai, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dengan sebuah tepuk. Namanya adalah tepuk haheho, supaya anak-anak Bunda lebih fokus dan konsentrasi sebelum pembelajaran dimulai. Oke? Seperti apa ya tepuknya? Jadi nanti jika Bunda berkata tepuk 1, ha, tepuk 2, he, tepuk 3, ho, tepuk 1, 2, 3. Nah, kita coba bersama-sama dulu saja. Tepuk 1, ha, tepuk 2, he, tepuk 3, ho, tepuk 1, 2, 3, ha, he, ho. Nah, sudah bisa? Oke, berarti sekarang sudah fokus ya. Jadi, hari ini sudah siap untuk belajar bahasa Inggris. Are you ready to learn English? Oke, today we will learn a new thing. Hari ini kita akan belajar hal yang baru. We will learn about telling past activity or experience. Jadi hari ini kita akan belajar menceritakan aktivitas atau pengalaman di masa lampau atau di masa lalu. Berarti aktivitas tersebut sudah terjadi. Nah, ternyata ada perbedaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menceritakan aktivitas di masa lampau. Apa saja ya perbedaannya? Penasaran bukan? Nah, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum. Today we will learn about telling past activity or experience, menceritakan tentang aktivitas di masa lalu atau pengalaman di masa lalu. Berarti aktivitas tersebut sudah terjadi, bukan aktivitas yang sedang atau akan terjadi. Contohnya, kemarin, tahun lalu, atau bulan lalu. Are you ready? Let's check this out. Oke kelas, untuk tayangan kali ini silahkan disimak baik-baik ya, karena ini merupakan info yang penting yang akan mengantarkan kita ke materi selanjutnya. Oke, sudah siap? Alright, so ternyata ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menceritakan aktivitas di masa lampau. Nah, apa saja ya perbedaannya? Silahkan dicermati tayangan ini dengan baik-baik. Pertama, kita lihat di bagian bahasa Indonesia. Untuk menceritakan aktivitas di masa lampau, dalam bahasa Indonesia, jelas perbedaan terdapat pada keterangan waktu. Contoh, saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu merupakan aktivitas yang teratur karena dilakukan setiap hari. Nah, untuk menceritakan aktivitas yang sudah lampau, kita bisa menggunakan kalimat saya pergi ke sekolah kemarin. Lihat perbedaan antara dua kalimat tersebut. Kalimat pertama merupakan kalimat yang teratur atau kegiatan yang teratur, sedangkan kalimat kedua kegiatan di waktu lampau. Nah, ternyata perbedaannya hanya terletak pada keterangan waktunya saja. Sekarang kita coba untuk berpindah ke sisi kanan kita, yaitu English atau bahasa Inggris. Selain keterangan waktu, ada juga loh hal yang berbeda untuk mengungkapkan aktivitas di waktu lampau. Coba perhatikan kalimat pertama dalam sisi bahasa Inggris. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Kalimat kedua, I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. Apa saja perbedaannya?
Selain keterangan waktu yaitu everyday dengan yesterday, dalam bahasa Inggris kita juga mengubah kata kerjanya. Coba perhatikan baik-baik. Ternyata di kalimat pertama, I go to school every day. Karena merupakan aktivitas yang teratur, maka kita tidak mengubah apapun. Tidak mengubah kata kerjanya dalam konteks ini. Tetap memakai go. Sedangkan untuk kalimat kedua, coba perhatikan. I went to school yesterday. Go kita ubah menjadi went. Kenapa? Karena aktivitas tersebut sudah terjadi yesterday atau kemarin. Jadi dalam bahasa Inggris terdapat dua perbedaan, yaitu keterangan waktu dan kata kerja yang berubah. Oke, jadi in English to tell about past experience we use the form called past tense. Jadi dalam bahasa Inggris untuk menceritakan aktivitas di masa lampau kita menggunakan past tense. Nah, contoh past tense itu apa, Bunda? Contohnya bentuk past tense adalah I helped my mother last week. I helped my mother last week. Artinya, aku membantu ibuku minggu lalu. Silahkan diperhatikan, karena terdapat kata last week atau minggu lalu, kita tidak menggunakan kata help yang seperti biasanya kita gunakan. Namun kita menambah ed, karena itu terjadi di waktu lampau. So, what are the characteristics of past tense? Apa saja ya ciri-ciri atau karakter penggunaan past tense? Seperti yang Bunda jelaskan sebelumnya, past tense adalah bentuk untuk mengungkapkan aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Berarti ciri-cirinya ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jelas, keterangan waktu atau adverb of time. Karena kalimat past tense itu terjadi di masa lalu, maka jelas keterangan waktu juga merupakan keterangan waktu di masa lampau seperti yesterday artinya kemarin, last year tahun lalu, last week minggu lalu. Nah, yang last itu artinya lalu. Nah, selain itu, selain keterangan waktu, juga terdapat perubahan pada verb atau kata kerja. Nah, contohnya adalah go menjadi went, dance menjadi danced, look melihat menjadi looked. Jadi ditambah ed atau d. Contohnya adalah seperti pada tayangan di bawah ini. Diperhatikan dengan baik ya. Example, I danced tari kecak last year. Saya menari tari kecak last year, tahun lalu. Nah, apa yang harus diperhatikan pertama kali dalam menemui kalimat seperti ini? Yang diperhatikan adalah keterangan waktunya dulu. Jika keterangan waktu sudah jelas tahun lalu, yaitu last year, maka jelas kata kerja yang kita gunakan juga kata kerja lampau, yaitu menambah d menjadi danced. I danced tari kecak last year. Saya menari tari kecak tahun lalu. Jadi yang kita lihat pertama kali adalah keterangan waktunya. Jika keterangan waktu itu sudah jelas terjadi di masa lampau, maka kita juga harus mengubah kata kerjanya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang Bunda jelaskan sebelumnya, untuk mengungkapkan aktivitas di masa lampau, terdapat perbedaan pada keterangan waktu dan kata kerja atau verb. Yang akan kita bahas kali ini adalah kata kerjanya. Jadi, dalam bahasa Inggris, untuk mengungkapkan aktivitas di masa lampau, terdapat dua jenis kata kerja, yaitu irregular verb dan regular verb. Apa itu irregular verb? Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Bagaimana bisa disebut tidak beraturan? Karena kata kerja tersebut tidak memiliki pola.
Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahui kata kerja tersebut terjadi di masa lampau hanya dengan mengingatnya. Contoh, I went to school last week. Saya pergi ke sekolah minggu lalu. Nah, dari kata yang awalnya go, kita ubah menjadi went karena terjadi di masa lampau, yaitu minggu lalu. Sedangkan bandingkan dengan gambar kedua, I cooked yesterday. I cooked yesterday. Saya memasak kemarin. Kata kerja kedua ini merupakan regular verb atau beraturan. Mengapa? Karena kata kerja ini mempunyai pola tertentu, yaitu tinggal menambahkan verb plus d atau ed, ya, verb plus d atau ed. Dari yang awalnya cook menjadi cooked, kita tambahkan huruf d saja. Nah, kata kerja ini merupakan kata kerja teratur karena mempunyai pola tertentu. Jadi, untuk kata kerja reguler ini kita hanya tinggal menambahkan d atau ed. Sedangkan untuk yang irregular tidak mempunyai pola. Seperti go menjadi went. Jadi, tidak boleh go kita ubah menjadi goet. Nah, hal seperti itu tidak boleh dilakukan karena memang pada dasarnya irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahui irregular verb adalah dengan mengingatnya. Contoh dari penggunaan regular dan irregular verb dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Regular verb mempunyai pola tertentu, yaitu verb plus d atau ed. Seperti cook, bentuk lampaunya nanti menjadi cooked ditambah ed. Sedangkan irregular verb tidak mempunyai pola tertentu. Jadi, anak-anak bunda jika mengubah kata go, kata lampaunya menjadi went, bukan go ditambah ed atau goet. Jadi, go menjadi went. Selain itu, ada banyak contoh yang bisa juga dilihat dalam tayangan ini. Disimak baik-baik ya. Baik, untuk lebih memahami materi pada kali ini, kita coba kuis cepat dulu ya. Di sini, Bunda sudah menyiapkan 3 kalimat dalam bahasa Inggris tentang aktivitas di masa lampau. Jadi, silahkan anak-anak Bunda pikirkan, apakah kalimat tersebut benar atau salah. Dilihat dari kata kerjanya dan keterangan waktunya. Oke, sudah siap? Kita coba kalimat pertama. I go to the zoo yesterday. I go to the zoo yesterday. Is it a correct sentence? Apakah itu adalah kalimat yang benar? No, it's false. Salah ya. Mengapa? Yang pertama kita lakukan adalah melihat keterangan waktunya. Nomor 1, keterangan waktunya adalah yesterday, berarti sudah terjadi kemarin. Jadi, kesalahan terdapat pada kata kerjanya. Kita tidak boleh menggunakan kata go untuk mengungkapkan aktivitas yang terjadi kemarin. Kita harus menggantinya menjadi went. Jadi, kata yang benar adalah I went to the zoo yesterday. Oke, next, number 2. Kalimat yang kedua adalah I cooked last year. I cooked last year. Saya memasak tahun lalu. Is it true or is it false? Benar atau salah? Yes, it's true. Tentu saja ya benar. Yang pertama kita lihat lagi-lagi adalah keterangan waktunya. Karena terjadi last year atau tahun lalu, maka dengan jelas kita harus mengubah kata kerjanya. Nah, kalimat kedua ini sudah benar karena sudah mengubah kata kerjanya menjadi cooked. Kata awalnya memang cook, namun karena sudah terjadi di masa lampau menjadi cooked. Nah, sekarang untuk kalimat yang terakhir. I always played football every day. Saya selalu bermain sepak bola setiap hari. Is it true or is it false? It's false. Salah ya, karena kita lihat keterangan waktunya terjadi
every day atau setiap hari. Berarti bukan merupakan aktivitas di masa lampau. Jadi, kita cukup menggunakan kata play seperti biasanya. Yang benar adalah I always play tanpa ed. I always play football every day. Mengapa? Karena terdapat keterangan always yang artinya selalu dan every day, setiap hari. Berarti bukan merupakan sebuah aktivitas di masa lampau. Understood? Sudah paham? Nah, jika sudah paham, silahkan mengerjakan kuis dari Bunda ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.